warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat Gimana pagi, kabarnya Bu. Hari ini? Alhamdulillah. Ya, untuk pertemuan kali ini Ibu akan masih melanjutkan ya materi untuk yang sudah kita pelajari di pertemuan yang kemarin. Namun sebelum Ibu mulai, tadi Ibu sudah cek di Google Form, banyak yang sudah absen, bagus. Tapi ini akan Ibu cek nih. Ini ada beberapa yang kameranya dimatikan. Biasanya itu ditinggal tidur lagi nih sama anak-anak nih ya. Ibu cek lagi, Ibu absen ya. Yang pertama, Aan hadir, Aan. Hadir Bu, hadir. Adi. Adi mana Adi? Belum join Bu. Oh belum, iya mungkin terkendala jaringan ya. Eva. Eva mana Eva? Eva belum masuk ya. Belum join juga Bu. Elmi. Nah ini Eva baru masuk nih Eva. Eva udah hadir Eva. Eva dipanggil Eva. Aduh Eva ini masih ngantuk kayaknya ini Eva. Hadir Bu. Ibu lanjutin saja. Oh udah hadir. Elmi belum masuk ya Elmi ya. Indri, mana Indri? Hadir Bu. Nah Hadir, ini Bu. nih yang ketua kelas yang paling heboh ya. Terus yang selanjutnya Heru, mana Heru? Hadir Bu, hadir. Sri Mulyani, Sri Mulyati mana Sri Mulyati? Hadir Bu. Suwanika, Hadir Bu. Sri Mardini. Siap, hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga walaupun iya lupa ya. Rani ini ketinggalan Ibu manggilnya. Paling ini kalau sedang belajar online ya. Nah untuk pertemuan kali ini Ibu harap kalian tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Jadi harus benar-benar rutin apa yang ada di pembelajaran Ibu ya, entah itu di classroom, entah itu di WA group maupun pada saat Jimit seperti ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, silakan untuk ketua kelas Indri untuk memimpin doa bersama. Silakan Indri dimulai untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indri sudah memimpin doa. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan coba share screen ya untuk menampilkan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sudah terlihat? Belum Bu. Belum Bu. Mungkin di OTW ya? Lagi OTW kayaknya Bu. Oh iya. Ya. Nah, sudah terlihat? Belum Ibu. Belum Bu. Belum juga ya? Aduh, ini mungkin koneksinya nih sebentar. Sudah Bu, udah masuk nih. Sudah? Ya. Sudah Bu. Nah, untuk pembelajaran kali ini, jadi nanti setelah kita mempelajari materi seperti sudah saya sampaikan sebelumnya ya, jadi untuk mempelajari materi ini nanti kita akan bisa bagaimana mengklarifikasi jenis-jenis laporan keuangan, kemudian menerapkan metode penyusunan laporan keuangan, kemudian kita bisa menganalisis pencatatan transaksi keuangan, dan yang tujuan yang paling utama nanti yang terakhir kita bisa membuat laporan
keuangan dengan benar. Nah, kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, untuk usaha kecil, tentunya kita berharap nanti kita bisa punya usaha sendiri. Jadi tidak berharap semuanya nanti bisa kerja di pabrik ya, karena untuk saat ini memang untuk kita bisa menjadi tenaga kerja di pabrik itu memang kesempatannya lebih sedikit karena banyak yang mencari pekerjaan daripada lowongan kerja yang tersedia. Nah, diharapkan nanti kita bisa tuh buka usaha sendiri. Nah, kalau kita buka usaha sendiri kan kita harus bisa membuat laporan keuangan dengan benar. Minimal kita bisa tahu tuh bagaimana usaha yang kita jalankan, untung atau rugi. Nah, nanti untuk materi yang akan kita pelajari, nah di sini sudah Ibu tampilkan peta konsepnya. Kemarin sudah kita pelajari ya, ini nah di sini nanti kita akan belajar untuk yang jenis-jenis laporan keuangan. Nah, kemudian yang selanjutnya coba deh anak-anakku sekalian, kalian amati gambar yang Ibu tampilkan yang ada di PowerPoint. Coba kira-kira apa yang ada di pikiran kalian jika kalian melihat gambar yang seperti itu? Coba Heru, Ya, ada Bu. ada nggak? Ya. Ya. Coba Heru, Ada, Bu. kira-kira kalau kamu lihat Untuk gambar yang itu, iya, apa Bu. Heru yang ada di Kalau pikiran kamu? Oh ya, kalau dilihat itu ada toko berarti ada usaha, Bu. Di dalam Iya. usaha berarti ada macam-macam transaksi, Bu. Iya, betul. Wah, betul sekali ya, Heru. Bagus. Kemudian coba, kira-kira apa lagi tuh? Coba Suandika deh, mana Suandika? Ya Bu, saya Bu. Ya, coba Suandika. Kalau menurut kamu, setelah melihat gambar itu apa Suandika yang ada di pikiran kamu? Sepertinya ini Bu, seorang pengusaha sedang menyusun laporan Bu. Oh, iya, betul sekali. Jadi memang dalam gambar itu kita bisa ini ya melihat bahwa dalam sebuah usaha itu banyak sekali jadi transaksi usaha. Nah, transaksi usaha itu bisa apa aja ya? Bisa itu si pengusahanya membayar gaji karyawan, kemudian si pengusahanya itu membeli barang dagangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, Ibu refleksi dulu deh materi yang kemarin sudah Ibu pelajari. Coba masih ingat nggak? Kira-kira kemarin kita sudah mempelajari apa saja? Nah, coba ini Ibu lihat kayaknya yang lagi lesu Sri Mulyati. Coba Sri Mulyati. Kemarin kita sudah belajar apa aja Sri Mulyati? Kemarin itu kita belajar mengenai tujuan laporan keuangan, yaitu memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Dan yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu produk tertentu. Itu Bu yang kemarin dipelajari. Bagus. Iya, benar sekali Sri Mulyati. Terima kasih Sri Mulyati. Coba yang lainnya, coba Rani. Kemarin kita sudah mempelajari apa Rani? Rani, Ya, jangan tidur Rani. Kemarin kita mempelajari apa Rani? kemarin kita belajar. Ibu kemarin aku nggak masuk, jadi aku nggak tahu belajar apa. Rani nggak masuk ya kemarin. Maaf Ibu lupa. Besok-besok harus lebih rajin ya Rani ya. Jadi belajar online harus tetap semangat. Nah, untuk yang selanjutnya langsung Ibu lanjutkan untuk materi yang selanjutnya ya, yaitu tentang jenis-jenis laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan yang pertama itu adalah tentang laporan
laba rugi, ya kan? Laporan laba rugi. Nah ini, nah laporan laba rugi. Nah laporan laba rugi itu menurut kamu apa Rani? Sepengetahuan kamu Rani, coba Rani. Kan kemarin nggak masuk nih. Nah sekarang Ibu kasih pertanyaan nih Rani. Ibu yakin pasti Rani juga belajar di rumah dong dari materi yang sudah Ibu share di classroom. Coba Rani, menurut kamu laporan laba rugi itu apa Rani? Laporan laba rugi itu laporan tentang laba dan rugi suatu perusahaan, Bu. Iya, betul sekali, Mbak. Betul ya, berarti Rani di rumah tetap belajar. Iya, benar. Jadi laporan laba rugi itu merupakan laporan yang dihasilkan pada satu periode buku yang menyajikan seluruh pendapatan dan biaya dan menghasilkan laba bersih atau rugi bersih. Jadi nanti yang tertuang laporan laba rugi itu adalah semua tentang pendapatan perusahaan dan semua tentang pengeluaran perusahaan yang terjadi dalam periode kurun tertentu. Nah, ini Ibu kasih contoh. Jadi untuk pembuatan laporan laba rugi itu bisa menggunakan dua model. Bisa menggunakan model single step dan bisa menggunakan multiple step. Nah, ini bisa kamu lihat di sini sebelah kiri itu ada single step, sebelah kanan itu ada multiple step. Nah, kalau di laporan single step itu lebih simpel ya. Jadi itu yang pertama kan pendapatan itu digabung jadi satu ya. Pokoknya pendapatan perusahaan itu dalam periode waktu tertentu itu berapa rupiah yang dihasilkan. Kemudian dikurangi dengan beban. Sebagai contoh, di situ Ibu contohkan ada beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, dan seterusnya. Nah, nanti pendapatan dikurangi beban. Jika nanti hasilnya itu positif, berarti perusahaannya itu laba. Tapi misalkan jika hasil pengurangan dari pendapatan dan beban itu negatif, itu berarti perusahaannya mengalami kerugian. Nah, itu inti dari ini ya untuk pembuatan laporan rugi laba. Nah, untuk yang dua, laporan yang harus dibuat untuk sebuah usaha itu adalah laporan tentang perubahan. Nah, masih ingat nggak beberapa waktu lalu Ibu pernah menjelaskan tentang modal? Coba Rosida, ada nggak Rosida? Coba Rosida, menurut kamu modal itu apa Rosida? Kemarin sudah pernah Ibu jelasin nih. Rosida mana Rosida? Saya observer, Bu. Oh, maaf, lupa ya. Coba Elmi ada nggak Elmi? Hadir, Bu. Ya, coba Elmi, masih ingat nggak dulu pernah Ibu jelasin tentang masalah modal? Modal itu apa Elmi? Modal itu harta kekayaan perusahaan, Bu. Modal itu harta kekayaan perusahaan. Ya, saya sempurnakan sedikit, sudah benar, tapi saya sempurnakan sedikit ya jawabannya. Jadi untuk modal dalam pengertian usaha, modal itu adalah sejumlah uang pertama dan bukan uang yang digunakan sebagai untuk pengawalan atau mengawali sebuah usaha. Nah, di sini untuk laporan perubahan modal, untuk pembuatannya atau penyusunannya, di situ komponen-komponennya adalah yang pertama di situ adalah modal awal. Jadi perusahaan pada saat awal mendirikan usaha tadi berapa rupiah yang dia sediakan atau dia habiskan untuk mendirikan usaha tadi. Kemudian laba atau rugi bersih yang dia peroleh dari setiap periodenya. Kemudian jika ada dikurangi dengan privé. Nah, privé di sini adalah pengambilan uang perusahaan yang digunakan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Contoh misalkan Aan punya toko. Nah, Aan di akhir periode itu ngambil uang toko itu untuk beli mobil baru misalkan. Nah, itu masuk ke dalam privé. Nah, kemudian tadi laba bersih
ya kan? Itu tentu saja diperoleh dari tadi ya hasil perhitungan laba ruginya. Tadi volumenya berapa? Kalau laba berarti dimasukkan laba. Kalau bersih berarti kalau rugi ya, mohon maaf, kalau rugi berarti dimasukkan rugi. Nah, untuk pelaporan perubahan modal ini, jika perusahaan itu mendapatkan keuntungan, berarti akan menambah modal perusahaan. Akan tetapi kalau perusahaan tersebut ternyata menderita kerugian, berarti perusahaannya nanti akan terkurangi modalnya. Nah, jadi intinya kalau laba itu menambah, kalau rugi itu mengurangi modal. Nah, nanti tinggal dihitung modal awal berapa, kemudian laba atau rugi yang diperoleh dalam periode tadi, kemudian ada nggak pengambilan prive selama periode tadi. Nah, kemudian hasilnya akan diperolehlah yang namanya modal akhir. Nah, itu adalah tentang laporan perubahan modal. Jadi, fungsinya untuk mengetahui kira-kira nih untuk modal perusahaan dalam setiap periodenya itu mengalami pertambahan atau pengurangan. Maka kalau perusahaannya itu laba terus kan berarti modalnya selalu bertambah tuh. Tapi kalau perusahaannya itu misalkan mengalami kerugian, otomatis kan modalnya selalu berkurang. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang laporan neraca. Nah, neraca itu Ibu simbolkan di situ ya sebagai timbangan. Karena memang neraca itu adalah laporan perusahaan yang menunjukkan posisi aktiva dan pasiva. Nah, aktiva itu berarti harta, pasiva itu berarti modal dan kewajiban. Nah, untuk bentuk laporan keuangannya, nah di sini kalau mau bikin laporan neraca itu bisa menggunakan dua model, yaitu berbentuk stafel ataupun berbentuk kontrol. Nah, nanti kalian pilih deh, terserah mau model seperti apa ya menurut kalian sudah dipahami. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di situ ada aktiva, ada pasiva. Kalau aktiva tadi berisi harta, nah aktiva nanti ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Kemudian pasiva tadi berisi kewajiban. Nah, kewajiban itu terdiri dari hutang usaha, hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Ya, yang setelah itu ada modal. Nah, modal itu ada modal sendiri, ada modal asing. Bersama. Salah. Modal asing, Rani, bukan modal bersama. Iya. Nah, itu sedikit materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kira-kira ada nggak yang masih belum bisa pahami tentang jenis-jenis laporan yang sudah Ibu jelaskan untuk kali ini? Silahkan coba. Ada nggak yang masih belum paham mungkin? Silahkan. Indri sudah paham, Indri? Sudah, Bu. Oh, sudah, alhamdulillah. Berarti anak Ibu pinter-pinter ya di sini ya. Sekali Ibu jelasin langsung gercep, langsung nangkep, langsung masuk di otak ya kan? Ya Nah, dong, kan Ibu. ada lagi mungkin? Ada lagi mungkin? Silahkan. Bu, Elmi biasanya mau nanya tuh, Bu. Wah, iya nih yang sering nanya kan Elmi. Coba Elmi, ada nggak yang masih belum bisa dipahami Elmi? Ya Bu, itu neraca kan bentuknya ada dua ya Bu. Itu bedanya apa sih Bu? Iya. Nah, bedanya kalau untuk neraca bentuk stafel maupun neraca bentuk skondro sesuai yang ada di gambar. Sebelum Ibu jelasin, mungkin ada yang bisa menjawab, silahkan nanti Ibu kasih poin nilai lebih tinggi. Ibu kasih 85 deh, Ibu kasih. Saya, Bu. Silahkan. Ya, coba. Siapa itu, suara siapa tadi ya? Suara Aan. Voice Aan. Ayo Aan, menurut Ya. kamu bedanya apa Kalau- Aan? Bentuk stafel dan kalau bentuk kontrol. Ya, kalau menurut saya, kalau Iya. neraca dan kontrol itu dalam format penyajiannya berbentuk T gitu ya, sisi aktiva sebelah kiri, aktivanya sebelah Iya. kanan. Kalau Iya. yang bentuk stafel itu bentuknya vertikal, jadi sistematika penulisannya aktiva
di atas, pasipa ke bawah, ya hutang modalnya juga disimpan di bawah. Jadi modelnya vertikal. Kalau yang sekontro mah modelnya itu letter T gitu, kiri kanan sama seperti timbangan. Tapi kalau dalam penjumlahannya nanti total aktiva itu harus sama dengan total pasipa. Begitu Bu kalau menurut saya. Iya, betul sekali Andi. Ini murid ibu yang satu ini udah paling ganteng, paling pinter ini ya. Harus dicontoh ya buat teman-teman yang lain, harus rajin belajarnya di rumah. Walaupun online pokoknya harus tetap rajin belajarnya. Nah, betul sekali ya Aan ya jawabannya. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Silahkan. Ibu, aku mau nanya, Bu. Ibu, aku mau nanya. Iya, Rani, apa Rani? Ibu, tadi kan dijelasin ada neraca bentuk stafel sama skontro. Iya. Kalau di perusahaan saat ini nih Bu, kebanyakan pakai neraca bentuk yang mana? Yang stafel apa yang skontro? Nah, kalau untuk pemilihan bentuknya, apa itu stafel, apa itu skontro, bisa dikatakan itu kan disahkan pada pihak perusahaan masing-masing ya. Nah, itu jadi bisa dikatakan hampir imbang antara yang bentuk stafel maupun bentuk skontro. Namun bisa kita perhatikan bahwa kalau misalkan nanti untuk membuat, kalau misalkan kita punya usaha, itu kita bisa pilih yang bentuknya adalah skontro, karena di situ apa jelas, yang sebelah kiri itu aktiva, sebelah kanan itu pasiva. Jadi lebih mudah dipahami kalau Ibu bilang ya. Jadi seperti itu ya Rani, bisa dipahami Rani? Ya Bu, dapat nilai tambah enggak? Dapat nilai tambah? Iya dong, kan tadi Ibu udah janji dapat nilai tambahan. Nah, mungkin itu sedikit yang Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Nah, kira-kira nih untuk materi yang sudah Ibu jelaskan panjang dan lebar tadi, nah kira-kira di sini ada yang bisa menyampaikan kira-kira materi yang sudah kita pelajari tadi intinya tentang apa sih? Coba Ibu pengen tahu jawaban dari Aan, coba Aan. Ya Bu, yang pertama yang tadi sampaikan sama Ibu bahwa perusahaan itu butuh dibuatkan laporan keuangan. Laporan keuangannya kan bisa berbentuk laporan laba rugi gitu ya, ataupun laporan neraca. Laba rugi kan tadi Ibu udah sampaikan itu untuk mengetahui ilustrasi tentang kondisi perusahaan. Kalau misalkan nanti setelah perhitungannya bernilai positif berarti perusahaan untung, kalau bernilai negatif berarti perusahaan rugi gitu ya. Terus yang kedua, tadi ada juga Ibu menjelaskan tentang bentuk-bentuk neraca. Ada dua ya, ada yang stafel sama skontro. Itu kan sistematikanya hanya berbeda dalam penulisan. Terus kata Ibu yang lebih mudah dipahami yang skontro gitu, yang modelnya seperti timbangan gitu, seperti RT. Terus setiap kegiatan usaha itu harus menyusun laporan keuangan untuk mengetahui perkembangan usahanya gitu Bu ya. Jadi kalau misalkan kita perusahaan tidak membuat laporan keuangan, kita jadi tidak paham apakah perusahaan itu untung atau rugi gitu ya, atau bagaimana kondisi aset perusahaan, bagaimana kondisi hutang perusahaan. Nah, dengan membuat laporan keuangan, kita bisa jadi tahu gitu Bu kalau menurut saya. Iya, pinter. Terima kasih Aan, bagus banget itu. Yang kita pelajari itu. Nah, coba yang kedua, aku pengen tahu dari Mardi. Coba tadi kita udah mempelajari apa Mardi nih? Saya Bu, tadi kita sudah belajar tentang usaha itu, perusahaan harus membuat laporan keuangan ya, menyusun laporan keuangan supaya apa? Supaya bisa mengetahui perkembangan perusahaan. Di samping itu dari penjelasan Ibu tadi bisa disimpulkan Ibu menyampaikan tentang pembuatan laporan laba rugi satu, yang kedua tadi sudah disebutkan sama Aan Bu perihal
penyusunan laporan perubahan moda, yang terakhir neraca ya Bu ya? Iya. Ya, itu sih Bu jawaban saya Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, benar sekali Mardini. Terima kasih. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Untuk nanti ada tugas ya. Nanti silahkan kalian cek di classroom, semua sudah di situ, tugasnya ngapain aja, harus dibentuk kelompoknya itu anggotanya berapa orang, di situ sudah ada, nggak boleh nego ya, pokoknya harus sesuai dengan yang tertuang di LKPD yang sudah Ibu share di classroom. Nah, nanti untuk tugasnya itu paling lambat minggu depan sebelum pertemuan Ibu, itu harus sudah beres, harus sudah di-upload, dan nanti minggu depan kita tinggal presentasi. Nah, nanti presentasinya akan Ibu, kira-kira kelompok siapa dulu nih yang nanti akan presentasi. Nah, bisa dipahami ya, nanti silahkan cek di Google Classroom, kalian lihat tugasnya ngapain, nanti tugasnya adalah menyusun laporan keuangan. Nanti soalnya bagaimana, harus menggunakan format atau model seperti apa, semuanya sudah ada di Google Classroom. Nah, sekian pertemuan kali ini. Ingat nanti dalam mengerjakan tugas kelompok harus tetap menjalankan prokes ya. Selalu pakai masker, kemudian jaga jarak ya. Pokoknya semua harus sesuai prokes biar kalian tetap sehat, tetap bisa belajar daring walaupun masih dari rumah ya. Tolong dipimpin doa dulu untuk ketua kelas. Ibu akhiri nih, tolong dipimpin doa dulu ya. Baik Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran saat ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.